bersukacita bagi nama Tuhan kita Allah yang dahsyat. Come on, Monerga. 1, 2, 3, go. Sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Mari anak-anak muda, mari bersukacita bagi nama Tuhan Yesus. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku cinta, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Lebih sungguh lagi yuk. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Come on, semua. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Lambaikan tanganmu dalam Yesus. Come on. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Dalam Yesus ada sukacita. Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mari bersukacita bagi nama Tuhan. Dia Tuhan Yesus, Dia Allah yang sangat mengasihi setiap kita. Yang disayang Tuhan Yesus, boleh tepuk tangan. Lebih dahsyat lagi katakan haleluya. Beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Yesus yang layak kita puji, yang layak kita sembah. Mari sama-sama tepuk tangan. Di minggu yang pertama ini, mari bersyukur buat kasih Tuhan Yesus. 1, 2, 3, go. Rasakan kebaikan Tuhan Yesus. Mari yang bersyukur tepuk tangan di atas kepala kita. Worship you.
Bisa lebih dahsyat lagi. Oh, we come into your presence, bring our life to you as a living sacrifice. Mari angkat tinggi suaramu. Lord, we give you all our presence, glorify your name, Jesus, Son of God. For you are holy, for you are mighty. Worship you, and I will worship you. I can't stop worship you, my God. Yeah. Worship you. Now we worship you. We can't stop worship you, Jesus. You're the awesome God. You're the awesome God. Bagi Tuhan Yesus yang layak kita agungkan, boleh tepuk tangan bersama-sama. Kami bersyukur, kami rayakan kebaikan-Mu Tuhan. Segala pengagungan, segala ucapan syukur. Lebih dahsyat. Bagi Dia Allah kita yang kudus. For you are holy, for you are worthy we sing. Lebih sungguh lagi. For you are holy, for you are mighty, for you are worthy we sing. For you are holy, for you are mighty, for you are worthy we sing. Worship you, and I will worship you. I can't stop worship you, mighty God. Yeah. Worship you, worship you. We can't stop worship you, Jesus. Sama-sama. Worship you, worship you, worship you, my God. Worship you, worship you. We can't stop worship you, Jesus. You're the awesome God. Buat Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang berkuasa. Tepuk tangan dong, lebih dahsyat lagi. Berapa banyak yang masih semangat memuji Tuhan? Boleh kasih salam kanan kirinya, katakan Tuhan dahsyat, Tuhan baik, Tuhan luar biasa, amin. Mari sama-sama kita rayakan kebaikan Tuhan Yesus. Datanglah dan bertata bagi setiap hidup kami. Mari sama-sama yang bersyukur. Merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan,
lebih meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus selalu setia. Dan Dia akan memberkati kita sampai sepanjang masa. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan lebih dahsyat bagi Tuhan kita. Lewat kasih Tuhan yang begitu luar biasa malam hari ini, kita boleh ada di tempat ini. Tidak suatu kebetulan, tapi karena semua penyertaan Tuhan. Angkat tanganmu, Bonerges. Kita mengucap syukur sebab kasih Tuhan begitu luar biasa dalam hidup setiap kita. Bapa kami yang baik, mengucap syukur kami Tuhan malam hari ini atas segala yang kami boleh nikmati di bulan yang lalu. Kami sudah masuk di hari yang pertama Tuhan, di bulan yang baru, bulan yaitu Februari Tuhan Yesus. Kami percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan bagi kami orang percaya di tempat ini. Dan kami datang Tuhan sungguh mencari Engkau untuk boleh memuji dan menyembah Engkau. Ini hati kami Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan ibadah ini. Sepanjang ibadah ini kami minta Tuhan Yesus yang berkuasa. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan pasti kuatkan. Yang terikat hari ini jadi hari kelepasan bagi setiap kita. Dalam nama Yesus, umat Allah yang percaya, Bonerges, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu bersama-sama umat Tuhan. Buka hatimu. Kita bersama-sama kita mau kembali angkat pujian ini. Di atas bukit Golgota berdiri salibnya, kasar dan hina, tempat di mana mau dulu percaya. Takkan pernah itu, takkan pernah ku lupa. Di sanalah dulu aku berada. Mari orang percaya kepada Tuhan Yesus, katakan sama-sama dengan suara yang paling keras malam hari ini. Bonerges, kasih jumpai aku. Hanya kepadamu Yesus, kasih jumpai aku di sana. Kembali berikan tepuk tangan yang paling meriah. Takkan pernah kami lupa, takkan pernah ku lupa. Di sanalah aku berada, tempat dunia. Kepada Tuhan, kepada Yesus, kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana. Katakan kasih selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu Yesus, kasih-Mu menjemputku di sana. Bersama-sama di sana, katakan kasih dilanjut. Tuhan perdamaikan hubungan kami. Yang percaya sama-sama, kasih jadi pembelaku. Kasih jadi pembelaku. Kasih jumpai aku di sana. Kasih
jumpai aku di sana. Kasih memeluk aku di sana. Kasih, satu suara sama-sama. Selamatkan hidupku, aku percaya hanya kepadamu Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu, mari menyembah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan yang benar, Tuhan yang beri kuasa bagi setiap kami. Kasih Tuhan sungguh indah dalam hidupku Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu. Kasih jumpai aku di sana. Katakan kasih, peluk kami ya Tuhan. Dekap kami Roh Kudus. Selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Oh, di sana. Salib-Mu Tuhan, di sanalah Tuhan Yesus menebus setiap kami, menerima kami yang berdosa, memanggil setiap kami yang jauh untuk boleh dekat, memulangkan kami dari dunia orang mati kembali kepada kekekalan bersama dengan Tuhan pemilik hidup ini, Yesus Kristus Tuhan. Aku yang percaya, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Lebih dari di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Katakan sama-sama. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau
sambut Tuhan sama-sama. Katakan, Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya. Sentuh hati ini Tuhan. Bekerjalah Engkau Roh Kudus bagi umat percaya di tempat ini. Lebih dari yang ku rasa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Sama-sama katakan, Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku. Katakan, tiada menyadarinya Tuhan. Engkau tetap hadir menyayangi setiap kami. Ampuni kami Roh Kudus. Sentuh hati ini Tuhan dengan kasih yang luar biasa. Oh Tuhan, sempurnakan kami Tuhan, sebab Tuhan mengasihi setiap orang percaya. Lebih dari yang ku rasa. Sama-sama, Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarimu Tuhan. Engkau tetap di sampingku Tuhan, menyayangiku. Aku katakan, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Amin. Aku percaya Tuhan Yesus, lebih dari yang ku rasa. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, katakan dengan iman bersama, Kau mengasihiku lebih dari yang tiada menyadarinya. Pengorbananmu Tuhan, bukti kasih-Mu, Engkau tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun Tuhan Yesus. Lebih dari yang ku rasa, lebih dari yang ku rasa, lebih dari yang ku rasa. Kasih-Mu Tuhan begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami rasakan malam hari ini ya Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan.
Kau memulihkan hati setiap kami ya Tuhan. Biar malam hari yang indah ini ya Tuhan, salib-Mu memulihkan hati setiap kami. Salib-Mu memulihkan setiap hati-hati yang terluka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Urapan-Mu tercurah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami rasakan kuasa Tuhan menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian kami ya Tuhan, hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih sungguh lagi. Salib-Mu Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Come on. Salibnya, salib-Mu dosa kami Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami terima kelepasan daripada-Mu ya Tuhan.
Kami terima mujizat daripada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami sudah menyembah Tuhan. Malam hari yang indah ini kami mau lagi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Buah Energe, setiap kita yang siap lebih lagi diberkati oleh Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, teman-teman muda. Sebelum kita lebih lagi diberkati oleh Tuhan Yesus, mari terlebih dahulu sama-sama kita boleh saksikan klip video berikut. Ini merupakan kesempatan bagi kita yang Tuhan berikan agar kita berbenah diri dalam kehidupan rohani dan karakter kita, agar kita dikenan oleh Allah. Hanya Tuhan Yesuslah yang layak menjadi pemimpin kita dan pelindung kita. Firman-Nya menjadi tuntunan dalam keseharian kita. Mengambil sikap terbaik, duduk dekat kaki Yesus, berarti dia dekat dengan pribadi Yesus. Kita harus waspada. Kesibukan kita, bahkan juga pelayanan kita, jangan sampai mengurangi kedekatan kita dengan Yesus. Marilah kita belajar untuk tidak sekalipun untuk tidak sejengkal pun kedekatan kita dengan pribadi Yesus dikalahkan oleh sesuatu. Kita selalu dekat dengan pribadi Yesus atau kita duduk dekat kaki Yesus. Jangan biarkan kesibukan atau pelayanan kita mengurangi kedekatan kita dengan Tuhan Yesus. Tetap intim dengannya, sebab segala sesuatu juga mau takluk di bawah kaki Tuhan. Selalu mendengarkan perkataan Yesus atau firman Tuhan. Seharusnya kita konstan dan fokus mendengarkan firman agar mengerti apa yang menjadi kehendaknya, sebab firman akan mengajarkan dan menuntun kita pada kebenaran dan kemenangan. Selalu memperingati karya salib atau makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus. Injil tentang salib merupakan misi yang dikehendaki Bapa untuk dikumandangkan, yaitu memberitakan karya salib sampai Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada malam hari yang indah ini, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Hidup yang Menghasilkan Buah. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati dan urapi kami semua agar kami senantiasa hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam pertobatan, menjadi warga surga, dijaga malaikat, diberkati dalam segala pekerjaan dan usaha, disembuhkan dari segala sakit penyakit, bebas dari penderitaan, bebas dari kemiskinan, dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang siap dijemput dan pesta di kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, bagaimana agar hidup kita menghasilkan buah. 1. Hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 3, Yakobus 1 ayat 22. Salah satu wujud kita mengasihi Tuhan adalah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kemudian kita taat kepada firman Tuhan. Taat itu berarti berani berdiri di atas kebenaran, berapapun harganya. Sekalipun di masa-masa sukar kita sangkal diri kita. Seringkali kita lebih menuruti hawa nafsu kita daripada melakukan firman Tuhan. Jadi perlu penyangkalan diri setiap hari, bertobat setiap hari bersama Tuhan Yesus, kita pasti bisa. 2. Tinggal dan intim dengan Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat yang kelima. Kata tinggal berarti bersama atau bersekutu, adalah mutlak yang harus terjadi jika kita mau berbuah atau berguna. Hidup intim dengan Tuhan adalah hidup dengan kasih mula-mula, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Keintiman kita dengan Tuhan berbicara tentang hati kita dengan Tuhan, dan Tuhan
melihat hati setiap kita. 3. Izinkan selalu Roh Kudus untuk bekerja. Yohanes 15 ayat 8. Tanda kita adalah murid Tuhan Yesus, yaitu kita berbuah banyak dan menjadi berguna bagi kerajaan Tuhan. Berbuah di sini adalah ada buah pertobatan, perubahan karakter, dan buah pelayanan waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Allah bergerak dalam diri kita melalui Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membimbing pikiran kita, hati kita, dan kehendak kita. Roh Kudus bekerja membentuk karakter setiap kita. 4. Hidup dalam doa selalu dan menjadi manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17, Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 2. Seseorang yang percaya kepada Kristus seharusnya menunjukkan identitasnya sebagai orang percaya melalui perilakunya, yaitu hidup yang diubahkan oleh Tuhan dan menjadi manusia baru. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17 mengajar kita agar kita hidup dengan bijaksana, menggunakan waktu dengan baik, mengerti kehendak Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi manusia baru. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Tuhan, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di kerajaan surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada malam hari yang indah ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, teman-teman muda, terlebih dahulu mari sama-sama kita boleh saksikan video berikut. Shalom. Sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, mendiang Pendeta Yesaya Pariaji dan juga Pendeta Darniati Pariaji, bahwa cincin adalah lambang kasih mula-mula. Sebagaimana cincin tidak ada ujung pangkalnya, sebagaimana juga kasih Tuhan Yesus kepada kita semua, kepada suami dan istri, tidak akan pernah berkesudahan. Juga demikian suami kepada istri, istri kepada suami, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, dan saling menghargai sampai selama-lamanya. Rumah tangga itu dipulihkan bukan karena masalahnya hilang, tetapi rumah tangga itu dipulihkan ketika kasih mula-mula dinyatakan kembali. Mari kita jaga kasih mula-mula dengan baik, supaya ada pemulihan keluarga, ada berkat yang baru, ada mujizat yang baru, ada anugerah yang baru yang Tuhan selalu berikan kepada setiap keluarga yang mengasihi Tuhan. Kami sangat bersuka cita untuk mengundang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama untuk mengikuti acara retret Pasutri Kasih Mula-Mula 2026 yang akan diadakan di 5G Resort Mountain View Bogor. Sampai jumpa. Sama-sama kita bangkit berdiri, sambut firman Tuhan. Waymaker, miracle worker,
Mari lebih sungguh lagi datang sama Tuhan. Angkat tangan kita. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, even when I sin, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. Sama-sama angkat tangan. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. Angkat tanganmu. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Sama-sama kita tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan kami percaya Kau Allah yang tak pernah berhenti bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap kami. Dengan ucapan syukur di tempat ini Tuhan, kami mau menyatakan terima kasih Tuhan. Kami percaya selama ada Tuhan bersama dengan kami akan melihat segala yang luar biasa menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami mau bawa hati kami Tuhan, terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu Bapa, berbicara bagi setiap kami, ajar, didik, bentuk setiap kami, arahkan setiap kami. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga segala yang sudah Tuhan sediakan, segala yang sudah Tuhan rancangkan, itu yang jadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami bersatu hati berdoa, kami menyerahkan hamba-Mu, urapi, sucikan, layakkan, mampukan. Kami percaya dalam pengurapan Tuhan yang sempurna, hamba-Mu diubahkan jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir, semuanya pasti diberkati dengan sempurna. Kami doa Tuhan dari tempat dari mimbar ini, tidak ada satupun yang pulang dengan sia-sia, tapi semuanya pulang bawa berkat, bawa pemulihan, bawa mujizat, bawa jawaban untuk setiap pergumulan mereka. Dan semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari tempat ini, dari mimbar ini, saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman. Jumpai kanan kirimu, depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang, kiri kananmu, depan belakangmu dengan senyuman. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Bilang sama yang ngomong hari ini awal bulan. Bilang sama yang ngomong besok gajian. Memang ada korelasi yang sangat erat antara gajian dan sukacita, saudara. Tapi saya mau bilang dalam segala keadaan tetap bersukacita. Apalagi saya mau bilang saudara-saudara adalah pribadi-pribadi yang semangat cari Tuhan, yang setia cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya
sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Mazmur 112 1-10 akan jadi pembuka dan pengantar pembahasan kita, saudara. Dan saudara bisa tandai karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Mazmur 112 ayat 1, saudara 2 kita gantian. Ayatnya yang ke-10 kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Amin. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Bahagia Orang Benar. Ayat 1 demikian firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat yang kedua silakan. Ayat yang ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Ayat yang 4, iya. Ayat yang kelima, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ayat yang keenam, ya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaannya kepada Tuhan. Ayat yang kedelapan, silakan. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ayat 10 sama-sama. 3, iya. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia mengertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju apa? Kebinasaan. Saya mau bilang saudara, Alkitab sudah menubuatkan bahwa makin dekat dengan yang namanya akhir zaman, dunia makin hari makin jahat, saudara. Itu kenapa nggak heran kalau kita lihat kehidupan hari-hari ini, saudara. Orang makin hari makin jahat. Bicara tentang secara moral, secara tindakan makin hari makin jahat, saudara. Sehingga apa? Setiap orang yang hidup dalam kebenaran itu sangat kontras kelihatannya, saudara. Ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran, akhirnya orang dunia berkata, hello, hari gini masih hidup benar, hari gini masih lurus, ketinggalan zaman, lu gak akan sukses, lu gak akan berhasil, lu gak akan jadi apa-apa, lu harus mampu manuver kiri kanan kalau mau sukses hari-hari ini. Saya mau bilang saudara, itu falsafah orang dunia. Orang dunia seakan-akan melihat orang yang hidup dalam kebenaran itu adalah sebuah kerugian. Tapi kita anak Tuhan, kita tahu firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya anak Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang saudara, firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa apa? Ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran, ada anugerah, ada hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya hari ini saya akan ajak saudara membahas satu tema, yaitu bicara tentang hidup orang benar. Sama-sama bilang sama saya, hidup orang benar. Amin. Lebih spesifik kita akan membahas apa dampak, apa anugerah, apa hak istimewa buat saudara dan saya yang hidup dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya dampak. Sama-sama bilang sama saya anugerah. Sama-sama bilang sama saya hak istimewa. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, kita semakin setia dalam kebenaran, sehingga segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan, itu yang jadi bagian setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa hak istimewa orang benar? Yang pertama saya mencatat saudara adalah menerima kebahagiaan yang sejati. Sama-sama bilang sama saya kebahagiaan. Sama-sama bilang sama saya kebahagiaan sejati. Amin. Kita buka Mazmur 112 ayat 1. Mazmur pasal yang ke-112, kita akan baca ayatnya yang pertama. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3, iya. Haleluya. Berbahagialah apa? Yang sangat suka kepada apa? Sekali lagi bagian awal 3, ya. Haleluya. Berbahagialah orang yang apa? Sama-sama bilang sama saya takut akan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya hidup dalam kebenaran. Nah, dikatakan bahwa apa yang kita terima yang pertama adalah berbahagia. Saya percaya semuanya mau bahagia, betul ya? Saya percaya setiap kita dalam hidup, setiap kita ada banyak orang melakukan segala macam cara. Kenapa? Tujuannya adalah karena ingin bahagia. Ada orang keliling dunia, saudara, dari Paris ke Inggris, di Paris, di Jerman. Kebanyakan main TikTok makanya, haleluya. Ada banyak orang ke Paris, ke Inggris, ke Tambun.
Saya mau bilang saudara, untuk apa? Untuk mencari kebahagiaan saudara. Ada banyak orang beli barang mahal, ada banyak orang beli barang-barang branded, ada banyak orang, sekali lagi saudara, lakukan segala macam cara. Kenapa? Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mencapai yang namanya kebahagiaan saudara. Tapi saya mau bilang saudara, percayalah, kebahagiaan yang dunia tawarkan di dalam satu level tertentu itu akan ngalamin stagnasi saudara. Kenapa? Karena apa yang dunia tawarkan berbeda dengan apa yang Tuhan tawarkan saudara. Kebahagiaan yang dari dunia, saya mencatat di sini saudara, itu bersifat situasional, tergantung pada apa yang terjadi. Namun kebahagiaan orang benar bersifat internal dan kekal. Kenapa? Karena kebahagiaan dalam kebenaran itu berasal dari Tuhan. Katakan amin. Jadi seringkali saudara, ketika kita mencari kebahagiaan dari dunia, seringkali dalam level-level tertentu kita bisa bahagia. Tapi percayalah, itu akhirnya saudara akan ngalamin yang namanya di titik tertentu dia akan mentok. Dan akhirnya apa? Kita akan berusaha terus mencari. Selama kita tidak mencarinya dari Tuhan, maka kita tidak akan pernah ngalamin yang namanya kebahagiaan yang sejati. Itu kenapa saya mau bilang saudara, Billy Graham pernah berkata begini saudara, kebahagiaan yang sejati bukanlah hasil dari peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, melainkan hasil dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Karena ketika kita melekat dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan dalam konteks berjalan dalam kebenaran, disitulah ada kebahagiaan yang sejati. Sama-sama bilang sama saya, kebahagiaan yang sejati. Kata berbahagialah dalam Mazmur 112 ayat 1 tadi saudara, bahasa aslinya adalah esher. Ini punya makna level kebahagiaan yang punya level yang tinggi saudara. Jadi kalau saudara dan saya hidup dalam kebenaran, ada satu esensi yang akhirnya kita terima. Yang pertama adalah kebahagiaan sejati. Sama-sama bilang sama saya, kebahagiaan yang sejati. Amin. Jadi kalau saudara mau hidupnya bahagia, sama-sama bilang sama saya, hidup dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, hidup benar. Amin. Karena ini penting saudara. Karena hanya dalam kebenaranlah, hanya berjalan dalam jalan Tuhanlah ada kebahagiaan yang sejati. Katakan amin. Iblis mungkin bisa bilang, oh pakai cara ini supaya kamu bahagia, lakukan hal ini supaya kamu bahagia. Tapi saya mau bilang saudara, percayalah semuanya itu adalah semu saudara. Contoh sederhana, iblis bilang apa? Kalau kamu pengen bahagia, hayo ajojing yang memang enak. Kalau kamu pengen bahagia, minum ini, miras, tet. Minuman keras, miras, tet. Gak ada yang tahu lagunya? Masa cuma saya doang yang tahu dangdut di sini? Iya kan? Anak kan orang-orang gitu ya. Anak-anak muda, shalom anak muda. Hati-hati, jangan cari kebahagiaan di luar Tuhan. Ada banyak orang kadang-kadang saudara pengen bahagia, mabok-mabokan. Ya. Saya mau bilang saudara, yang ada apa? Happy-nya kayaknya ada, tapi cuman sedikit. Ujung-ujungnya sakit kepala, sakit ginjal, sakit hati, sakit paru-paru, liver, semuanya kena. Iya kan? Datang sama pendeta, Pak Pendeta tolong doakan Pak Pendeta. Ginjal saya rusak, liver saya rusak. Ini serangan iblis. Iblis dari pojok, bukan gue. Gue aja gak minum alkohol. Ya, saya mau bilang saudara, ngapain mabok-mabokan? Shalom para wanita yang belum menikah. Ibu-ibu jangan ikutan. Shalom wanita yang belum menikah. Saya mau bilang ya, cari laki-laki jangan yang doyan mabok. Iya. Karena sekeren-kerennya, seganteng-gantengnya laki-laki, kalau mabok pasti jelek. Iya kan? Seganteng-gantengnya siapa? Mau Lee Min Ho, mau Kim Jong Un. Kalau mabok nggak ada keren-kerennya. Cari laki-laki itu penikmat kopi. Iya, laki-laki kalau doyan ngopi, saya mau bilang ya, itu ketampanan yang meningkat. Kenapa? Karena kopi meningkatkan konsentrasi dan kecerdasan seseorang. Orang kalau doyan mabok, kalau ngopi. Shalom para wanita. Cintailah pria yang suka ngopi, bukan yang suka alkohol. Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Wego.
Ngapain? Saya mau bilang saudara, nggak akan ada kebahagiaan sejati di sana. Apalagi pakai barang terlarang. Ayo, pakai ini. Sebagai mantan penjahat yang sudah mengarungi dunia kegelapan, saya mau bilang saudara, rugi, bener rugi. Teman-teman saya saudara yang dulu begitu, aduh, sekarang kasihan saudara. Kalau nggak udah dipanggil Tuhan, yang gitu. Ada teman saya putus cinta, mencari kebahagiaan dengan apa? Ternyata dia masuk kamar 7 hari, nggak keluar, cuma diantar makanan doang. Ternyata di dalam dia, sekarang udah nggak gitu lagi, tapi pas ketemu sama saya lihat dia, "Woi brother," dia, masih begitu bentuknya. Udah nggak balik. Kebahagiaan apa yang kita temukan dengan cara yang seperti itu, saudara? Sekali lagi saya mau bilang, saudara, hidup dalam kebenaran. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, disitulah kebahagiaan yang sejati Tuhan anugerahkan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kebenaran. Di situ ada kebahagiaan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa hak istimewa, apa dampak, apa anugerah buat orang benar? Yang kedua adalah menerima berkat Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya berkat Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya menerima berkat Tuhan. Amin. Mazmur 112 ayat 2-3. Sama-sama kita baca. Mazmur 112 tadi saudara, kita lihat 2-3 sama-sama. 3, ya. Anak. Sekali lagi saudara, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan apa? Sama-sama bilang, sama saya orang benar diberkati. Amin. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Harta dan kekayaan ada di dalam apa? Rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamanya. Saya mau bilang saudara, hidup dalam kebenaran yang Tuhan anugerahkan. Yang kedua, sama-sama bilang, sama saya ada berkat Tuhan. Amin. Dan berkat Tuhan berupa apa? Ada kekayaan, ada kehormatan, ada jabatan di sana saudara. Jadi sekali lagi, anak Tuhan jangan anti berkat. Jangan anak Tuhan dikit-dikit kalau orang berkat dosa. Kalau pendeta bicara berkat, sesat nih pendeta. Maunya penderitaan terus. Saya selalu bilang kan, ada orang penganut teologi kemakmuran. Ada orang penganut teologi penderitaan. Saya bukan pendukung dan penganut teologi kemakmuran. Tapi saya juga bukan pendeta yang penganut teologi penderitaan. Penderitaan. Itu dibandingkan dengan kemakmuran begini. Kalau kemakmuran semuanya diukur dengan uang. Tapi kalau penderitaan, anti kemakmuran, anti kekayaan, anti kesuksesan, harus menderita terus. Saya pernah doa berkat di sebuah ibadah. Setelah doa berkat, ada opung-opung nyamperin saya, dia bilang begini, Pak Pendeta, jangan bilang diberkati berlimpah. Ada banyak orang jatuh karena berkat berkelimpahan. Pertanyaan saya, orang itu jatuh karena berkatnya atau karena orangnya sendiri? Iya kan? Memang kalau Betos tuh dewasa rohani semua. Nggak usah tepuk tangan. Iya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Abraham, Ishak, Yakub, anak-anak Tuhan dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab semuanya diberkati. Salah satunya apa? Kekayaan, kemuliaan. Jadi nggak dosa saudara. Bicara tentang berkat semuanya sekali lagi adalah hal yang baik yang Tuhan sediakan. Asalkan sekali lagi datangnya dari Tuhan, sumbernya dari Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya sumbernya dari Tuhan. Amin. Saudara dan saya sekali lagi, hati-hati, anak Tuhan jangan anti berkat. Jangan, Pak Pendeta, orang Kristen harus menderita. Tuhan Yesus saja menderita. Emang dari hidup, lahir ke dunia sampai disalibkan menderita terus? Tidak. Memang pada saat penyalipan menderita. Tapi kan sebelumnya enggak. Bahkan sehari sebelum penyalipan, ada makan bersama. Habis makan bersama, foto bareng. Saudara pasti punya fotonya di rumah, betul? Ada kan? Jadi kalau saudara makan bersama, terus ada yang bilang, ih foto-foto norak, foto bersama pada saat makan itu Alkitabiah. Ya, saya mau bilang sekali lagi saudara, jangan anti berkat. Tetapi berkat yang harus kita miliki, yang harus kita dapatkan sumbernya dari
Karena Alkitab mencatat berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Karena yang berbahaya ada banyak orang pengen berkat tetapi dengan cara dan sumber yang salah. Contoh sederhana, pertanyaan saya, iblis bisa kasih kekayaan? Oh yakin banget, bisa Pak, bisa. Kayaknya beriman banget sama iblis gitu, bisa Pak. Ya iblis bisa kasih kekayaan, betul. Tapi saya mau bilang saudara, itu bukan berkat tetapi jebakan. Ada satu ketika saya pelayanan bersama dengan gembala sidang di kolam baptisan, saudara. Ada satu keluarga, 5 anaknya sudah dewasa, hidupnya hancur semua. Padahal orang tuanya sultan, kaya raya luar biasa. Akhirnya singkat cerita saudara, orang tuanya mengaku mendapatkan kekayaan dengan pesugihan, perjanjian dengan iblis saudara. Anak-anaknya jadi tumbal saudara. Iblis itu kasihnya dikit, mintanya banyak. Iblis itu seakan-akan kasih berkat, sebenarnya jebakan untuk menghancurkan kehidupan setiap kita. Saya mau bilang saudara, jangan tergoda untuk mendapatkan berkat dengan cara yang jahat. Karena berkat yang terbaik hanya ada dalam jalan kebenaran, katakan amin. Ini penting untuk kita pahami, karena banyak orang sekali lagi saudara menghalalkan segala macam cara. Pastikan tetap ada di dalam kebenaran. Sekalipun mungkin saya bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi ada orang yang saya lihat Pak Pendeta, dia korupsi Pak Pendeta, dia curi sana sini Pak Pendeta, dia lakukan kejahatan, dia tipu sana sini Pak Pendeta, tapi kaya raya, ya bisa. Tapi sekali lagi seperti yang saya bilang, semuanya itu adalah jebakan iblis untuk menghancurkan kehidupannya. Seorang hamba Tuhan, Bapak Gereja, Chrysostomus bilang begini saudara, Chrysostomus bilang begini saudara. Kekayaan yang diperoleh dari ketidakadilan adalah api yang membakar jiwa. Ia tampak seperti kemewahan di luar, namun menghancurkan pemiliknya dari dalam. Sekali lagi, ia tampak seperti kemewahan dari luar, namun menghancurkan pemiliknya dari dalam. John Calvin juga bilang begini saudara, apapun yang kita peroleh dengan merugikan orang lain adalah pencurian di mata Tuhan. Kekayaan seperti itu tidak akan pernah memberikan apa? Ketenangan, melainkan apa? Kutuk bagi apa? Bukan cuman kita, ternyata keturunan kita juga kena dampaknya. Kenapa? Karena ketika kita bawa hasil dari kejahatan, dari ketidakbenaran ke dalam lumbung rumah kita, semuanya memakan itu akan menjadi kutuk untuk keluarga. Makanya Alkitab mencatat, siapa loba akan keuntungan gelap, menghancurkan dirinya, bukan rumah tangganya. Shalom bapak-bapak, shalom para pria. Jangan bawa hasil kotor ke dalam lumbung-lumbung rumah tanggamu. Lebih baik sedikit, Alkitab bilang apa? Lebih baik sedikit dalam kebenaran daripada banyak dalam ketidakadilan. Gak apa-apa, sedikit yang penting dalam kejujuran. Saya suka gembala sidang selalu bilang apa saudara? Jaga kejujuran. Kenapa? Karena kejujuran berkaitan dengan kerajaan sorga. Kejujuran akan membungkuk tingkap langit sorga, memberkati setiap kita. Saudara ingat yang kemarin lagi viral itu? Yang disebut, yang dipanggil Bapak Gabus, Bapak S. Gabus itu saudara. Sebenarnya kan banyak orang udah simpatik, betul ya? Banyak orang udah jatuh cinta, pengen memberkati dia. Tapi karena mohon maaf saudara, dia mau cari keuntungan dengan cara tipu-tipu, dusta-dusta, karena dia pengen keuntungan lebih. Akhirnya orang kesel, Kang Dedi aja sampai kumaha ieu teh aya naon? Kabayangan tak cekek sama. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang mendengar, tapi yang menghalangi doamu sampai pada Tuhan adalah dosa. Berkat yang terbaik datangnya dari Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, saya mau bilang saudara, langkah kita adalah langkah yang diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Saya pernah cerita saudara, saya merantau ke Jakarta, prosesnya nggak mudah. Saya dari orang susah, orang yang berjuang saudara. Tetapi saya pegang teguh apa yang orang tua saya ajarkan. Rendah hati, sabar, jujur. Kejujuran itu saudara adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Saudara kalau jujur, saudara disenangi orang. Saudara kalau jujur, saudara disenangi bos saudara, atasan saudara. Kalau saudara sudah disenangi bos, dipercaya sama bos, ada kepercayaan yang akhirnya diberikan. Di balik kepercayaan ada berkat. Amin. Saya ngalamin saudara, betul. Saya dari bawah berjuang, casting sana sini, cari kerja sana sini saudara. Tapi karena saya pegang teguh kebenaran, hidup dalam kejujuran, hari ini jadi CEO saudara. Woman puyau.
Enggak CEO sih, tapi saya imani berkatnya CEO. Amin, haleluya. Sekali lagi saya mau bilang saudara, hiduplah dalam kebenaran. Amin. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, berkat yang besar Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kebenaran. Bilang sama yang ngomong, di situ ada berkat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saya punya 4 poin, tapi poin yang ketiga saya undang pemain keyboard nemenin saya, saudara. Apa hak istimewa anugerah buat orang yang hidup dalam kebenaran? Yang ketiga adalah menerima jalan keluar. Sama-sama bilang sama saya, ada jalan keluar. Amin. Coba kita lihat ayat yang keempat, sama-sama kita baca. 3, ya. Di dalam haleluya, kelihatan belum makan malam semua. Haleluya. Sekali lagi 3, ya. Di dalam sambil saya undang imam musik, bagian awal dikatakan di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Saya curiga Kartini baca Alkitab. Ya saya curiga, coba lihat lagi ayatnya. Dikatakan apa? Di dalam gelap terbit. Buku Kartini apa? Habis gelap. Saya curiga dia baca Alkitab. Duluan mana? Buku Kartini atau Alkitab? Make sense gak pemikiran saya? Apa beda Kartini zaman dulu sama Kartini zaman sekarang? Hah? Nggak pakai kebaya? Masih ada yang pakai kebaya. Apa beda Kartini zaman dulu dan Kartini zaman sekarang? Kalau Kartini zaman dulu habis gelap terbit terang. Kartini zaman sekarang pergi gelap pulang udah terang. Betul para pria? Oh my God. Jangan ya dek ya. Hidup dalam kebenaran, amin. Saya mau bilang saudara, yang menarik dari ayat ini bicara tentang orang benar juga ternyata bisa melewati kegelapan. Dikatakan sekali lagi ayatnya, di dalam gelap. Jadi sekali lagi, jangan pikir karena sudah hidup benar nggak ada masalah. Jangan pikir karena udah hidup benar nggak ada tantangan. Kalau saya boleh pakai kehidupan gembala sidang kita, mereka hidup benarnya luar biasa. Tapi toh ada masalah, tapi toh ada tantangan. Tapi yang menarik dikatakan di dalam gelap ada cahaya, ada terang bagi orang benar. Ketika saya renungkan, ketika saya pelajari hikmat yang Tuhan taruh, ada 2 hal. Terang yang pertama bicara tentang di dalam gelap, sekalipun masalah, tantangan, persoalan, sekalipun sepertinya tidak ada jalan keluar, orang benar akan melihat jalan keluar. Karena terang itu Tuhan kasih, sehingga sekalipun orang di luar sana pada kebingungan, anak Tuhan akan tahu, oh ini langkah yang harus aku ambil. Karena hikmat Tuhan turun atas orang-orang benar. Yang kedua, terang punya makna. Sekalipun dalam kegelapan, ada cahaya yang akhirnya membuat kita tidak takut dalam kegelapan. Saya 2 bulan terakhir padatnya luar biasa. Di 2 bulan terakhir keluar kota keliling. Makanya ada yang bilang, Pak, marga Bapak dari Simangunsong ganti aja Pak. Apa? Simatupang. Kenapa? Karena siang malam tunggu panggilan katanya saudara. Yang apa-apalah, masih sama-sama Allah kita doh, haleluya, praise the Lord. Oras merjua-jua. Udah cocok belum? Nah, jadi ketika saya pulang ke rumah, contoh kemarin saya di pedalaman Kalimantan beberapa hari, 3 hari baru pulang. Ketika saya pulang, saya benar-benar usahakan untuk memaksimalkan family time. Jadi yang saya lakukan adalah, saya lakukan kebiasaan atau kegiatan yang bisa dilakukan oleh para bangsawan, saudara. Ya, yang biasa dilakukan oleh para ningrat-ningrat, saudara. Ya, kegiatan yang mewah yaitu ya main petak umpet, saudara. Ya. Ya. Nah, karena rumah saya kecil, jadi tempat sembunyi saya kalau di rumah itu samping kasur, belakang pintu, bawah tangga, sama kamar mandi. Jadi cuma 4 tempat itu, saudara. Jadi kalau saya dikejar sama anak saya,
saya lari, sembunyi udah. Paling 4 tempat itu saudara. Nah, dan waktu itu saya langsung pilih kamar mandi. Kenapa? Kamar mandi adalah tempat yang paling strategis. Karena gelap dan biasanya anak saya nggak cari ke situ, saudara. Jadi saya udah sembunyi di situ, saudara. Saya matiin lampu, tutup mata setengah supaya dia nggak curiga. Tutup pintu sebelah, nggak full supaya dia nggak curiga. Udah mulai dia cari di samping kasur, nggak ketemu. Dia ke belakang pintu, nggak ketemu. Dia ke tangga, nggak ketemu. Nah, karena dia anak saya tuh pintar banget, didoain ibu gembala, pintar cerdas, makanya saking pintarnya kami sering debat. Terakhir debat politik, saudara, kita lagi bahas. Jadi setelah dia cari 3 tempat, dia langsung menuju ke kamar mandi, saudara. Saya udah deg-degan, saudara. Oh Tuhan, saya udah di belakang pintu, diem, udah berdiri. Saya bilang, oh Tuhan, tolak. Jangan. Ya kan namanya juga hamba Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Jangan. Oh Tuhan, roh kecil itu kita tolak. Tapi saking pintarnya, bener dia masuk kamar mandi, dia cari belakang pintu, langsung dia. Saya juga lihat dia. Ya. Ada kali setengah jam kita. Pak RT WA, Pak Pendeta, ada apa? Aman-aman? Saya balas. Keluarga macam apa ini? Aduh. Terus habis itu, saudara, yang menarik adalah habis kita teriak-teriakan, dia masuk terus dia tutup pintunya, kita gelap-gelapan, saudara. Gelap-gelapan. Terus yang menarik adalah sekali lagi, bukannya dia takut, karena saya pernah kunciin dia kamar mandi bercanda, dia nangis setengah mati. Tapi waktu itu udah gelap banget, yang kelihatan cuma gigi sama mata. Tapi dia nggak takut, dia malah saya juga jadi setengah jam juga kita Pak Pendeta Pak RT WA lagi enggak. Situasi yang sama, tapi dia nggak takut, saudara. Kenapa? Karena dia sementara bersama dengan CEO-nya, saudara. Iya, papanya. Nggak bisa lihat pendeta senang sedikit. Karena dia bersama dengan papanya. Saya mau bilang, saudara, begitupun kita bersama dengan Tuhan. Mungkin Tuhan bisa izinkan saudara dan saya dalam lembah kekelaman. Tapi kita nggak takut karena ada cahaya. Selama kita berjalan dalam kebenaran, ada Tuhan di samping kita. Makanya firman Tuhan berkata, pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, in the shadow of death, aku tidak takut bahaya. Senantiasalah berjalan dalam kebenaran. Amin. Karena hanya dalam kebenaranlah selalu ada cahaya, ada jalan keluar. Dan ini punya korelasi dengan poin terakhir. Selama saudara dan saya berjalan dalam kebenaran, ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Sama-sama bilang, sama saya menerima kekuatan. Ayat 6, ayat terakhir kita dikatakan begini. Sebab ia tak akan goyah untuk, sekali lagi, sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Dari Tuhan izinkan kekelaman kita hadapi, sampai kepada cahaya pemulihan itu Tuhan nyatakan, ada prosesnya, saudara. Prosesnya bisa beda-beda setiap orang. Ada yang lama, ada yang singkat. Tapi kabar baiknya, mau lama atau singkat, selama saudara dan saya berjalan dalam kebenaran, kita sementara memposisikan diri kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan di dalam kondisi itulah kita akan tetap punya kekuatan. Katakan amin. Saya akan tutup dengan analogi. Biasa saya panggil tim saya yang langsing, yang slim fit itu, saudara. Tapi kemarin dia udah expired, jadi saya sudah retur dia, saudara. Saya sudah tukar tambah, saya sudah import baru dari Manado, saudara. Silakan boleh maju ke depan tim saya yang baru. Iya. Ini atlet MMA, saudara. Iya. Dia 2 kali bertanding, saudara, 7 kali kalah. Iya. Saya analogikan dia sebagai Tuhan, misalnya, saudara. Seperti yang saya pernah bahas tadi, saudara, bahwa
Kalau saya berjalan dalam kebenaran, saya sementara memposisikan diri saya berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kenapa saya bilang saudara, kalau saya berjalan bersama dengan Tuhan, saya tetap kuat, karena sekalipun di saat lemah, ada tangan Tuhan yang menopang saya, saudara. Ya, sehingga apa? Sehingga saya tetap mampu untuk berjalan, saudara. Ini lagi serius, kenapa? Harusnya tuh, wah, gitu dong. Orang udah serius, lagi. Hadirin yang berbahagia. Jadi saya mau bilang sekali lagi, saudara, saya akan tetap kuat. Kenapa? Karena orang benar ditopang Tuhan. Bahkan saya mau bilang, saudara, bahkan di saat yang terburuk sekalipun, ketika kaki ini nggak sanggup lagi untuk melangkah, saya mau bilang, saudara, saya akan tetap bisa tiba sampai pada tujuan. Kenapa? Karena sekalipun saya nggak mampu, tangan Tuhan yang kuat menopang saya, saudara. Kalau ini saya tenang. Kalau yang kurus saya suka takut. Karena saya pikir, oh Tuhan, BPJS belum aktif lagi. Turun. Oh ya. Nah, ada keuntungan. Shalom para pria. Ada keuntungan buat saudara yang buncit. Karena selain tangannya menopang, tadi saya ditopang oleh perutnya juga, saudara. Ya. Dulu dia elemen, sekarang prenagen. Oke. Balik lagi. Jadi di saat saya lemah, di saat saya sudah tidak kuat lagi untuk melangkah, saya akan tetap sampai pada tujuan. Ya, terus jemaat senang kau menderita. Ya. Terus berjalan, saya akan tetap sampai pada tujuan karena ada tangan Tuhan yang menopang. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sampah kanan kirimu, bersama dengan Tuhan dalam kebenaran. Ada tangan Tuhan yang menopang. Sekalipun jatuh, tidak sampai tergeletak. Tangan Tuhan yang kuat menjaga setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sambil angkat tanganmu katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Sambil kita boleh bangkit berdiri, angkat suaramu. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita hidup dalam kebenaran, ada anugerah yang Tuhan sediakan.
Yang pertama, kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan membawa kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang sejati, yang tidak bisa dicuri oleh karena keadaan. Yang kedua, hidup dalam kebenaran akan membawa kita pada berkat besar yang Tuhan sudah sediakan. Yang ketiga, hidup dalam kebenaran akan membawa setiap kita pada jalan keluar sekalipun dalam kegelapan. Dan yang terakhir, hidup dalam kebenaran, ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang setiap kita. Kita mungkin bisa jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan yang kuat memampukan setiap kita, menguatkan setiap kita. Mari doa di hadapan Tuhan. Terus angkat tanganmu, pandang Tuhan, pandang Tuhan. Terima kasih Tuhan. How great is our God. How great is our God. How great, how great. Say how great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. Oh, we sing. Oh, we sing. How great is our God. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorak. How great, how great, how great. How great is our God. Sing with me. Mari bersama-sama angkat suaramu, percaya Tuhan sungguh baik untuk setiap kita. Oh, we see how great is our God. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu malam hari ini. Setiap kami boleh menerima yang terbaik. Firman Allah yang memberkati kami. Biar hidup kami menjadi benar. Hidup kami boleh memperoleh segala yang terbaik yang Tuhan telah janjikan bagi setiap orang percaya di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkan kami Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur. Dan kami ini memberikan persembahan kami yang kedua, mengawali bulan yang baru di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati siapapun kami yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi, kami percaya tangan Tuhan yang perkasa boleh memberkati setiap kami, mencukupkan segala yang kami butuhkan. Di dalam nama Yesus kami belajar memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Sambil kita beri persembahan yang terbaik, kembali bersama-sama kita angkat pujian di hadapan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah oh,
jauh ku memelukkanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Puji nama Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih teman-teman sekalian. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Haleluya. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan
Kita dalam doa mari berdoa. Tuhan Yesus yang punya sorga, hari ini kami datang kepadamu Tuhan, rindu haus lapar akan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang bilang marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, Tuhan akan pikulkan bebannya. Maka kami percaya hari ini oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah imannya kembali dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat roti yang pertama yang akan segera diubahkan menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib yang pertama, yang berikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, agar tubuh jiwa rohku sempurna sehat untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar kami bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di rumah sakit, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit, kanker, tumor, tidak ada benjolan apapun, tidak kistamium. Aku putuskan segala kutuk dosa, kutuk pertama, kutuk 3, 4 keturunan, kutuk 7, 10 keturunan diputuskan oleh kuasa darah Yesus. Tuhan Yesus tolong aku, selamatkan aku dimanapun berada melangkah, dijaga malaikat tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita makan bersama-sama, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari selanjutnya kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku janji hari ini hidup yang suci kudus, sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga adalah keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, percabulan, aku tolak poligami, poliandri, aku tolak perceraian, aku tolak orang ketiga, karena jika ada orang ketiga tidak bisa masuk ke pintu sorga. Mulutku dikuduskan, tidak berdusta, tidak menipu, tidak memaki-maki. Doaku penuh kuasa didengar, dijawab oleh Tuhan. Tanganku dikuduskan, tidak cemar, tidak berlaku curang, tidak menyakiti orang lain. Apa yang kupegang kerjakan dalam kekudusan, kejujuran pasti berhasil. Aku tolak segala fitnah atas keluargaku, atas studi pekerjaanku dan atas gerejaku. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, bersama keluarga kami dimateraikan jadi warga sorga, akan kumpul di bumi, akan berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semua sempurna sehat. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku, saya dan keturunan saya pintar, pandai, cerdas, dapat juara, dapat beasiswa oleh darah Yesus. Ginjalku sempurna sehat, ginjal yang baru oleh darah Yesus. Paru-paruku sempurna sehat oleh darah Yesus. Jantungku sempurna sehat, jantung yang baru. Tekanan darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak sakit asma, tidak TBC, tidak tipes, tidak sakit lambung, tidak sinusitis, tidak hepatitis, tidak diabetes, tidak demam berdarah dan malaria, tidak alergi udara dan makanan. Tulang-tulang sempurna sehat, tidak tropos, tidak leukemia, tidak pengapuran, tidak saraf kejepit, tidak bantu empedu, tidak stroke, tidak kolesterol, tidak asam urat, tidak sakit pankreas, tidak sakit liver. Hari ini aku sehat, aku sembuh. Silakan saudara berdoa. Apapun masalah pergumulanmu, mari minta Tuhan Yesus yang punya sorga. Kami minta mujizat-Mu terjadi hari ini Tuhan Yesus. Engkau hidup tidak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau penolong kami Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit Tuhan, pulihkan setiap rumah tangga, pulihkan setiap ekonomi mereka.
Berkati Tuhan, agar yang nganggur dapat pekerjaan, agar yang bekerja dipromosikan Tuhan, agar mereka hari ini yang studi dapat juara, dapat beasiswa, bahkan yang rindu punya pendamping hidup, berikan pendamping hidup, yang rindu punya keturunan ilahi, berikan keturunan ilahi, bahkan mereka yang belum punya rumah, berikan rumah di bumi, rumah di sorga, mujizat pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama kita angkat kembali dengan iman, kita ucapkan yang keempat, Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Gembala Martir bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana kami mulia bersama keluarga akan terangkat ke sorga, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana kami punya roh majikan, akan diangkat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, bisnisku, daganganku, studiku, dan apapun yang kurencanakan Tuhan campur tangan, diberkati 100 kali lipat ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini telah disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama-sama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, teman-teman muda, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan kita yang begitu luar biasa. Haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalam Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Yesus, darah yang minyak urapan bersama-sama. Kita angkat minyak urapannya, kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disuci kuduskan dari gereja martir oleh Gembala Sidang Martir. Minyak urapan berkuasa, muliakan Allah, muliakan manusia, hormati Allah, hormati manusia, sembuhkan sakit penyakit, kalahkan setan-setan, hancurkan setiap kutuk. Dengan minyak urapan ini, yang mati saja dibangkitkan, apalagi sakit penyakit pasti disembuhkan. Bahkan kami percaya hutang-hutang lunas, bahkan jasad yang dimakamkan bertahun-tahun tetap utuh, fresh seperti mempelai. Tiberias, Tuhan Yesus janjikan kuasanya tiada tara, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Haleluya, amin. Saudara boleh oles di kening saudara. Atau jika ada bagian yang sakit, saudara, kita bersyukur Tuhan tetap janji yang ada tanda minyak dan anggur, yaitu kita yang hidup dalam pertobatan selalu dilindungi, dijaga Tuhan. Katakan amin. Amin saudara ya. Saudara jangan khawatir, hidup di akhir zaman. Kita ini warga sorga. Kalau warga sorga, apa yang dibutuhkan dicukupi di sorga. Maka genaplah janji Tuhan, hidupmu di bumi seperti di sorga. Tidak ada masalah persoalan yang tidak teratasi, karena kita ada Yesus yang lebih besar. Amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Turunkan kepalamu di hadapan Tuhan.
kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami berterima kasih buat hari yang indah ini. Terima kasih buat bilangan orang benar yang Tuhan bawa ke tempat ini. Hamba doa siapa saja yang hadir pulang dari tempat ini bawa mujizat Tuhan. Kami percaya hari ini yang sakit sudah sembuh, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan imannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami raih janji firman Tuhan, satu orang bertobat, seisi rumah kami pasti diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap pokok doa ini. Apapun masalah pergumulan persoalan mereka, Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib bahwa semuanya sudah selesai dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa berkati para pelayan Tuhan hari ini, berkati atas mimbar bawah mimbar, pengerja dewasa muda, semua diberkati Tuhan. Berkati dari koordinator di tempat ini, berkati Bapak David Harja bersama keluarga diberkati, berkati Ibu Florence, berkati Ibu Novia, berkati Pak Heri, berkati Pak Anjar, Pak Rey, Bapak Antas, semua diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus kami berdoa, berkati setiap worship leader yang melayani, berkati Bapak Yoris sekeluarga, berkati Alvarado bersama keluarga, berkati Sony bersama keluarga, berkati para singers, berkati Paul, berkati Novia, berkati Kalista, berkati Glory, berkati Anggi, semua diberkati. Pemain musik James, Daniel, Gerald, Jordanta, semua diberkati. Para event Resida, Jerry, Sinta, semua diberkati. Berkati tim production agak diberkati, berkati tim media, berkati Bapak Boas bersama Edison, Ruben, semua diberkati. Berkati bagian sound Mas Pur, Mas Yudi, diberkati Tuhan. Berkati para choir Acel dan teman-teman, diberkati Tuhan. Berkati Terry Kuron sama adik-adik mama papa, diberkati Tuhan. Berkati James Jo bersama Elisa yang sedang mengandung, diberkati Tuhan. Berkati hamba bersama istri, berkati mama papa kami, orang tua kami, berkati kakak beradik Lingkan Nivan, semua diberkati Tuhan. Kami doa hari ini siapa saja yang hadir, mereka adalah warga kerajaan sorga. Berkati Tuhan gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sempurna sehat. Berkati Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, tetap kuat melayani Tuhan Yesus. Para pemimpin kami berkati Pendeta Aristo, Pendeta Argo Pariaji, kakak beradik keluarga besar, diberkati Tuhan. Tuhan Yesus sayang gereja Tiberias Tuhan. Berkati pemerintah bangsa negara kami yang takut Tuhan, nasionalis Pancasilais, yang andalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Akhirnya kami akan pulang ke rumah atau ke tempat tujuan kami masing-masing. Namun sebelumnya kami mau bawa pulang berkat Tuhan itu, berkat kekuatan, penghiburan, pengharapan yang baru. Saudara yang terkasih, mari angkatlah kedua tanganmu, terimalah dan pulanglah. Berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kekuatan penghiburan dan kesatuan erat Roh Kudus yang setia akan menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Percayalah, kita yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Tuhan janjikan hidup kita bersama orang yang kita cintai, bersama keluarga besar kita, akan hidup di bumi seperti di sorga, akan kumpul di bumi, kumpul di sorga, akan punya rumah di bumi, rumah di sorga, akan pesta di sorga sepanjang masa, diam di rumah Tuhan. Haleluya. Yang percaya bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu saudara, selamat malam, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami